Di Gereja Kristus Raja Tegalrejo kita barusan selesai pembukaan Pekan Laudato Si. Dalam nama Bapa dan Putra dan kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Pak Pastor yang pagi hari ini sudah rampung di tempat kami, dan mohon maaf untuk penyambutannya barangkali Istimewa. sangat sederhana, seadanya. Kami sungguh merasa bangga, kami sungguh merasakan kegembiraan karena boleh menjadi tempat kebersamaan kita pagi hingga siang nanti. Kami senang ini sungguh-sungguh nanti berguna bagi kita semua, paroki-paroki di Rayon Bagusto ini. Monggo Romo Budi, silakan dampingi kami paroki-paroki di Rayon Bagusto ini, semoga semakin ada langkah-langkah yang konkret nanti di paroki-paroki kita semua. Selamat menjalani kebersamaan sampai akhir. Semoga segalanya lancar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Walidi atas sambutannya yang luar biasa bersama teman-teman KCLH Paroki Tegalrejo. Romo Budi akan memberikan cendera mata untuk Romo Walidi. Pada Romo Budi dan Romo Walidi dipersilakan. Romo, ini ada sedikit karya kecil. Satu terjemahan dari artikel Felix Wilfred dan Julia Watts-Becker. Ini seorang Yahudi, ini pastor Katolik dari India. Ini orang Indonesia, namanya Awis Purnomo. Yang mencoba memadukan pemikiran-pemikiran mereka dari artikel mereka tentang ekoteologi interreligius, lalu saya tempatkan dalam konteks keadilan lingkungan di Indonesia. Karena kalau bicara tentang ekoteologi interreligius, sikap ramah peduli sesuai ajaran agama dan kepercayaan lintas agama di Indonesia itu sangat kuat. Lalu ini satu refleksi tentang Rum KPI Bumi bersama dengan sedulur-sedulur di Kendeng, tapi juga dalam refleksi secara umum. Sebagai tanda kasih kami sudah diterima dengan sangat baik dan istimewa. Ada 3 gunung Tritunggal Maha Kudus yang di sana nanti. Matur sembah. Ini guru saya. Guru gini. Matur sembah. Terima kasih. Sudah ada, masih ada, dan ada stiker ini khusus botol dan beras plastik, lalu khusus kertas atau kardus. Stiker ini masih tertempel di tong-tong sampah biru yang ada di depan gereja. Tapi ketika saya menempelkan stiker ini dan keesokan harinya saya coba melihat ke tong sampah itu, kecewaan saya yang pertama muncul. Tetap nyampur. Lalu saya cerita kepada kabit saya yang kebetulan hari ini tidak hadir karena beliau sedang ngomong tamu. Tapi kabit saya ini sangat suportif. Beliau juga berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup. Beliau punya namanya Denduk Berkebun gitu. Sehingga kurang lebih beliau ini tahu tentang bagaimana mengkompos, bagaimana membuat pupuk organik begitu ya. Nah, lalu beliau ini menguatkan saya, pelan-pelan saja Mbak, gitu. Dengan bahasa Jawa Romonya yang halus, beliau mengingatkan saya. Jadi saya ini selain belajar tentang lingkungan hidup, saya juga belajar bahasa Jawa Romo. Nah, tong sampah itu hanya mengumpulkan yang bersih-bersih. Nanti misalnya Mbak Jessica ngawali dengan minyak jelantah, kardus, botol, itu bersih-bersih ya. Dan barangkali tanpa kita pun sudah berjalan secara alami di luar sana ya. Jadi cuma uangnya nggak masuk ke sini tapi masuknya ke sana. Yang pasti itu memberdayakan sampah itu. Nah makanya kami kepikiran
itu bank sampah itu punya pergerakan harusnya di sampah saset ya. Saya mungkin izin dulu nih sekaligus azan dari mengumpulkan saset-saset yang seperti ini juga. Kemarin kami berhasil mengirimkan 1,5 ton saset ya dari Salatiga, dikumpulkan selama 8 bulan untuk dikirim ke Solo karena ada rekanan di Solo yang bisa menerima itu. Nah hasilnya adalah apa? Kita memperoleh hasil seperti ini ya. Ini nanti saya edarkan juga mungkin ya. Ini semacam triplek gitu ya kalau saya bilang ya, atau alternatif dari papan itu yang terbuat dari hot press saset ini gitu. Jadi saset ini nanti dirajani kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke mesin, ditekan gitu, dipres sehingga dia jadi papan yang seperti ini ya. Sampai dengan makhluk yang kecil ini bisa pakai mic ya. Nah ini misalnya ya, ini makhluk kecil seperti ini nih berjasa untuk lingkungan. Dia cepat sekali untuk mengurai sampah nih. Pengen kami kembangkan berikutnya sebetulnya adalah gimana di level terkecil ya, misalnya kalau gereja ya di level lingkungan, itu sampahnya bisa dikelola secara komunal gitu ya. Jadi kita nggak butuh lagi yang namanya tempat sampah, tapi tempat pengelolaan atau tempat pengolahan sampah. Karena pada prinsipnya sampah itu hanya dipindah masalahnya dari rumah ke tempat pembuangan akhir itu ya, pemrosesan akhir sampah. Saya Rena dari Paroki Bedono. Saya hadir bersama Mas Agus, ada di belakang. Mas Agus juga anggota komunitas LC Camp yang sekaligus juga dari tim keutuhan ciptaan Paroki Bedono. Beliau mewakili dari keutuhan ciptaan, saya dari LC Camp karena dua undangan. Sedikit bercerita tentang LC Camp, mungkin masih banyak yang belum tahu atau bahkan hampir semua belum tahu kecuali Romo dan Mas Awi, Mbak Jessica yang pernah main ke rumah LC. Jadi kami teman-teman muda yang ada di Paroki Bedono itu tergabung dalam komunitas LC Camp. Kami mengambil nama dari ensiklik Bapak Paus Fransiskus, Laudato Si Camp. Kenapa kami mengambil nama Laudato Si untuk komunitas kami? Karena sebenarnya kami sudah memulai kegiatan kami, gerakan-gerakan hijau yang kami lakukan di Paroki Bedono itu jauh sebelum ensiklik. Kami memulai kegiatan kami di tahun sekitar 2012-2013 awal, dimulai dengan gerakan mandiri sayur untuk keluarga-keluarga separoki, keluarga-keluarga Katolik. Jadi di tiap halaman rumah itu kami menanam sayur. Di awal kegiatan menjadi penanda bahwa yang ada polybag sayur di depan rumah itu pasti umat Katolik. Tapi 3 bulan kemudian sudah tidak bisa lagi karena diikuti hampir semua warga masyarakat, bahkan beberapa kali diangkat menjadi gerakan di level desa, kecamatan, bahkan kabupaten di Kabupaten. Terima kasih Romo dan juga tim dari KPKC Kedipakan Semarang yang mengundang kami juga untuk sharing tentang gerakan kami di gerakan pastoral di paroki kami. Sebenarnya kami ini perpanjangan tangan dari timpel yang lama yang sudah merintis. Kami melanjutkan dengan terobosan baru setelah melakukan aksi batin, aksi gerak batin. Jadi memang kalau tadi dikatakan saya direktur bank sampah, betul. Kalau kita memakai istilah direktur ya Mas Kris, tapi di gereja nggak boleh mengatakan direktur ya, hanya ketua saja boleh. Itu memang berawal dari keprihatinan soal sampah. Saya sendiri sedikit cerita tentang ekoenzim. Sebelum saya mengenal Laudato Si, memang saya sudah bergerak di bidang Laudato Si, di bidang ekoenzim. Ini terjadi karena pandemi. Jadi ketika pandemi, saya selaku di kampung itu selaku direktur bank sampah di RW, saya bingung ini apa yang mau saya lakukan gitu ya. Ternyata saya menemukan ekoenzim. Singkat cerita, saya bergerak, saya tidak melalui gereja dulu karena mana yang lebih cepat saya gerakkan itu yang saya lakukan. Jadi yang saya
lebih cepat saya gerakan adalah di lingkungan bank sampah. Jadi saya menggerakkan para direktur bank sampah untuk membuat ekoenzim, belajar, awalnya belajar membuat ekoenzim. Dari 1 penolakan, 2 penolakan, 3 penolakan, sampai akhirnya saya katakan, ini gratis, tidak diambil biaya, semua bahan saya yang siapkan. Akhirnya ada yang mau. Akhirnya dari 1 orang merembet ke 5 orang, dan waktu itu ada sekitar 20 orang. Mas Kris juga hadir waktu itu, dan dihadiri juga oleh Kabid DLH Pak Budi waktu itu hadir untuk meninjau, istilahnya meninjau ini dalam masa pandemi kok berani-beraninya mengumpulkan orang, gitu ya. Ternyata di tempat kami melaksanakan sosialisasi itu lengkap, ada termogan, ada macam-macam ya, karena di situ ada tempat posyandu lansia sehingga semua peralatan itu lengkap. Maka dari situ kita mulai untuk menggerakkan ekoenzim, dan akhirnya dengan begitu cepatnya bergerak ya, berkembang, dan lalu sampai saat ini sudah banyak sekali orang yang mengenal ekoenzim.